Hai kalian, para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan mingguan untuk kalian yang mungkin biasanya di hari Kamis, ternyata saya hanya bisa melakukannya di hari Jumat karena kesibukan pekerjaan saya. Gak apa-apa ya, yang penting kan ada, ya kan? Oke, so bacaan ini adalah love reading tentang kalian dan orang yang dealing dengan kalian. Dan saya akan memakai 2 deck kartu, yang ini adalah untuk kalian para Scorpio. So, kita lihat Scorpio. Lagi bimbang Scorpionya, iya. Jangan khawatir, kenapa bimbang Scorpio, kenapa galau percintaannya. Dan ini orang yang dealing dengan Scorpio. Bisa apa aja ininya apa zodiaknya ya, karena ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Baik orangnya sudah bersama-sama dengan kalian secara solid maupun baru PDKT, tapi jangan sampai kalian nganggapnya biasa aja, dianya nganggap solid. Ada yang kayak gitu? Ada? Oke. So di tengah saya akan membukakan 2 kartu. Ini satu yang pertama sebagai situasi dari percintaannya si Scorpio saat ini. Udah ada yang flip ya kartunya. So ini adalah Princess of Spring dan ini energi api. Energi api biasanya menggebu-gebu ya, bersemangat gitu. Optimistic, enthusiastic, kreatif, and energetic. Oke, keadaan percintaannya Scorpio itu menggebu-gebu. Entah Scorpionya yang menggebu-gebu atau orang tersebut atau dua-duanya. Kalau dua-duanya bagus dong ya, berarti seimbang Virgo ya. Seimbang, dua-duanya saling gitu. It is time to go after your dream. Ini saatnya untuk mencapai mimpi-mimpi kalian di dunia percintaan. Baik sekarang sudah bersama orang tersebut maupun belum, masih PDKT atau masih belum tahu nih siapa yang akan PDKT gitu ya. Do something that expand your horizon. Lakukan sesuatu untuk membuka cakrawala kehidupan percintaan kalian. Jadi jangan hanya di situ-situ aja, kalian tetap harus membuka pikiran kalian. Let your creativity take flight. Scorpio cukup kreatif untuk menjalani kehidupan ini dengan ya segala kreativitas yang kalian bisa lakukan begitu. Dalam hal percintaan juga monggo silakan, baik itu Scorpio cewek maupun cowok, divine feminine maupun divine maskulin. Kemudian adakah kontranya atau adakah hal-hal yang mungkin menjadi kebalikan dari itu atau mungkin konklusinya? Kita lihat. Oke. Queen of Swords. Oke, divine feminine-nya. Ya, tapi ini posisinya tidak terbalik. So, divine feminine-nya mungkin lebih dominan. Baik si femininnya itu Scorpio atau Scorpionya yang cowok, dan tentu saja orang yang dealing adalah yang perempuan. Ya. So, divine femininnya lebih dominan dan lebih angin-anginan. Dalam arti lebih kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Mungkin itu yang membuat Scorpio agak sedikit bagaimana gitu ya di keadaan percintaannya. Tapi kan tadi dibilang ya udah, lakukan segala kreativitas kalian untuk bisa supaya ini bisa sejalan gitu. Kalaupun si divine femininnya lebih dominan tapi dia toh tidak berbuat jahat, Queen of Swords sebenarnya sesuatu hal yang bisa membantu kalian, bisa memperbaiki juga sesuatu yang kurang baik menjadi jauh lebih baik, something like that.
Dan ini juga energi yang bagus untuk menjadi pertimbangan kalian gitu. Tapi memang kadang-kadang kalau cowoknya yang Scorpio dan divine femininnya lebih dominan, si Scorpionya agak tarik diri ya. Tapi kan kalau masalah hati kita nggak bisa bicara apa-apa dong. Kalau masalah hati kita nggak bisa bilang harus begini harus begitu. Beda kalau di permasalahan yang lain. Tapi masalah hati ya sekali lagi saya kembalikan kepada kalian para Scorpio, bagaimana hati kalian bicara. Yang penting buka hati selebar-lebarnya, buka pikiran selebar-lebarnya sehingga kalian tidak merasa macet di satu keadaan yang mungkin membuat kalian gak nyaman gitu. Oke, Scorpio. Nah, keadaannya si Scorpio di sisi yang sebelah sini memang yang seperti saya bilang tadi, ada dualisme. Mungkin kalian mikir, iya enggak ya sebenarnya permasalahan ini, apa enggak sih? Iya Pak, tidak sih orang ini adalah pasangan yang cocok marico untuk saya gitu, cocok untuk saya atau tidak. Nah, hal-hal tersebut yang kalian pikirkan matang-matang sehingga bikin kalian itu merasa kurang nyaman mungkin dengan keadaannya karena ada dualisme tersebut. Ya kalian harus tahu bagaimanapun pilihan harus tetap dilakukan ya, iya atau tidak, keadaan ini harus ditetapkan gitu, iya atau tidak ya. Jadi apapun permasalahannya harus tetap ada konklusinya gitu. Ini keadaannya si Scorpio. Dan keadaannya si Scorpio juga Five of Cups. Mungkin Scorpionya pernah mengalami hal yang kurang enak di percintaan. Seperti misalnya ditinggalkan, meninggalkan, dan lain sebagainya. Jadi masih ada di situ dan itu yang bikin kalian tuh of Swords tadi mempertanyakan, lu milih yang mana nih? Maksudnya bukan milih yang mana orangnya, bukan, maksudnya milih yang mana nih, milih sama dia atau gimana, masih mikir, masih ini mau dibawa kemana hubungannya, masih kayak gitu ya. Dan kalaupun si Scorpio-nya sudah bersama-sama dengan orang tersebut, masih saja ada hal-hal di dalam kehidupan kalian di masa lalu mungkin ya, sebagai pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan di bidang percintaan. Tapi kalian harus tahu Scorpio itu kan pengalaman hidup yang gak bakal berulang kalau kalian mengantisipasi sejak dini. Kan sudah tahu orang itu seperti apa dan kalian harus tahu orang tersebut ya seperti itu pada saat ketemu kalian, ya terimalah dia dengan seperti itu, dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau itu sudah bersama-sama kalian secara solid, dalam arti sudah suami istri. Nggak boleh ada yang nanya, Mbak, bagaimana saya dengan suami saya? Bagaimana saya dengan istri saya? Gitu ya, Scorpio. Ini general reading. Kalau nanyanya kayak gitu, itu adalah personal reading ya. Bedain ya. Ini secara general. Tapi secara general juga jika kalian para Scorpio sudah menjalin sebuah hubungan dan kalian masih teringat terus dengan masa lalu yang pernah disakiti, ditinggalkan atau meninggalkan dan lain sebagainya, ya kalian harus tahu kalau ini orangnya berbeda, kan berbeda dong ceritanya, ya kan? Dan gimana dengan si Scorpio yang masih mencari-cari jati diri di bidang percintaan, masih mencari-cari siapa yang menjadi orang tersebut, ya orang yang akan datang di kehidupan percintaan kalian gitu ya. Kalian harus tahu kalian itu sebenarnya diberikan seseorang di dalam hidup kalian. Coba saya lihat. Iya, cuma memang kalian harus sembuh dulu dari penyakit hati di masa lalu. Jadi kalian bisa ketemu dengan orang tersebut dengan lebih confirm, nggak lagi mikirin masa lalu gitu ya, Scorpio. Dan kalian tuh punya banyak cinta di sekitar kalian, Three of Cups, di mana teman-teman kalian tuh baik-baik semua dan support kalian luar biasa, Scorpio. Jadi ya bisalah mungkin diminta tanya ke teman-teman kalian apakah mereka juga menyadari bahwa pasangan atau orang yang sedang bersama kalian itu memang solid atau tidak. Biasanya kalau teman sejati tuh kasih pandangannya yang positif, kasih pandangannya yang baik ya, sehingga nggak bikin si Scorpio-nya tambah bingung ya. Oke.
Sekarang posisinya si dia. Posisinya si dia adalah the Empress. Jadi kemungkinan juga orang yang dealing dengan Scorpio adalah the Empress tuh Virgo. Kemungkinan Virgo. Coba saya lihat kartu lain. Ya ada Libra, ada Virgo, tapi bukan berarti hanya itu saja ya. Bisa saja apapun zodiaknya. Orang tersebut posisinya aman, enak, nyaman dengan kehidupannya. Jadi ya dia merasa fine-fine aja bersama Scorpio atau tidak. Tapi orang itu memang punya kehidupan sendiri yang lumayan nyaman, jadi ya dia oke dengan hidupnya begitu. Kemudian ada Eight of Swords, di mana segala sesuatu yang dulu mungkin bikin dia sakit hati, dia udah mulai bisa recovery dari situ, mulai menuju kesembuhan gitu ya. Jadi yang apa yang menimpa dia di masa lalu itu bukan hal baru buat dia, jadi udah pernah. Jadi hal-hal kayak gitu tidak membuat orang tersebut, orang yang dealing dengan si Scorpio itu memikirkan sakit hatinya lagi. Jadi udah enggak. Oke, yang terlihat di sini orang yang dealing dengan Scorpio memang mempunyai tekad yang kuat di dalam hidupnya ya, siapapun dia, apapun zodiaknya. Dan juga dia bukan orang yang gampang cemas, bukan orang yang gampang galau gitu. Dan Six of Sword-nya terbalik. Orang itu saat ini posisinya belum mau pindah dari apa yang dia hadapi saat ini gitu. Jadi dia belum punya keinginan untuk melakukan hal baru. Bahkan kalau orang itu belum bersama si Scorpio, dia masih nyaman dengan keadaannya gitu. Bukan berarti dia tidak suka dengan Scorpio. Dia suka dengan Scorpio, apalagi kalau memang kalian udah saling kenal gitu kan. Cuma dia juga masih oke dengan hidupnya, jadi dia berpikir kalau hidup saya oke, apakah saya perlu memasukkan Scorpio ke dalam hidup saya? Masih kayak gitu. Dan kalaupun kalian sudah bersama-sama dengan dia, bukan berarti dia tidak suka dengan Scorpio, tapi karena dia sudah punya hidup yang nyaman dengan dirinya sendiri, sehingga dia ngerasa ya kalau bagus diteruskan dengan Scorpio, kalau tidak pun tidak apa-apa karena hidupnya sendiri sudah lumayan bagus gitu. Oke, itu sisinya dia dan Scorpio. Saya akan buka beberapa kartu lagi untuk kalian Scorpio dan juga orang yang dealing dengan Scorpio. Ini Scorpionya kenapa? Waduh. Ini si dia. Oke. Scorpio. Ada konflik di dalam dirimu ya, mau sama dia atau tidak, dualisme tadi ya, in the crossroad, itu yang membuat konflik di dalam dirimu. Kalau saran saya, selesaikan konflik di dalam dirimu sehingga kamu bisa memutuskan yang terbaik, Scorpio. Oke. Ada the death transformation nih, dia kan nyambung. Apa yang menjadi sakit hatimu harus diselesaikan, dan kamu para Scorpio bisa bertransformasi menjadi lebih stabil gitu kan. Tadinya sedih ya, harus diselesaikan Scorpio. Gak bisa dibiarkan begitu terus menerus ya, keinget mulu sakit hatinya ya, gak selesai dong. Kemudian sukses ya, kesuksesan kalian memang didukung oleh orang-orang sekitar kalian, dan ya tentu saja kalau orang tersebut adalah bagian dari orang-orang yang mendukung kalian di kesuksesan kalian, nah that's good, bagus banget. Oke. Dari sisi dia bagaimana? Dari sisi dia karena hidupnya lumayan stabil, dia bekerja di bidang yang dia sukai, passionnya dia, tapi bagus. Jadi memang dia passionate gitu, dan dia bagus banget, karirnya juga lumayan bagus.
dan ya dia suka berada di situ karena itu memang kayak dia banget gitu. Oke. Ada The Hangman, beberapa penundaan memang dia lakukan, apalagi kalau sehubungan dengan relasinya bersama si Scorpio. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi yang saya bilang, hidupnya tanpa Scorpio aja udah bagus gitu, udah enak, udah nyaman. Jadi beberapa hal memang dia tunda. Bukan berarti dia tidak suka sama Scorpio, enggak ya. Tapi memang beberapa hal dia tunda karena dia tahu kalau terburu-buru nanti hasilnya kurang baik gitu. Jadi memang dia tunda. Terus ada Three of Wands, ada motivasi dia. Kenapa? Mungkin dia belum juga tergerak untuk bersama-sama dengan Scorpio. Karena dia punya motivasi sendiri di dalam hidupnya. Dengan atau tanpa Scorpio, dia keadaannya baik-baik saja. Oke. So, secara keseluruhan ini memang ada dualisme terutama di pihak Scorpio-nya. Karena divine femininnya lebih kuat dibandingin divine maskulin. Jadi yang ceweknya dia Scorpio atau bukan itu lebih kuat dari si cowoknya. Jadi bisa aja si cewek itu Scorpio atau orang yang dealing dengan si Scorpio, jadi fit Scorpionya yang cowok. Tapi yang jelas ceweknya lebih kuat. Kemudian orang yang dealing dengan Scorpio itu juga berada di keadaan yang baik-baik saja, nyaman-nyaman aja. Jadi ya kalau dia mikir ya kalau hidup saya sudah nyaman bersama atau tidak bersama dengan si Scorpio ya it doesn't matter, nggak apa-apa, nggak ada ngaruhnya gitu, nggak terlalu ngaruh ya. Dan yang perlu Scorpio lakukan adalah tadi expand your horizon, buka hati selebar-lebarnya, buka pikiran selebar-lebarnya. Mungkin ada yang belum nyangkut di hati kalian, belum solid untuk sebuah hubungan tersebut, ya lebih baik ditetapkan, jangan digantung ya. Soalnya ada yang gantung tuh di situ. ada hangman, ada yang memang menjadi pusat perhatian, masih digantung karena belum confirm dan belum bisa memberikan jawaban gitu. Ya, tadi kan masih di crossroad ya, masih mikir-mikir. Oke, ya udah dipikirin aja sebaik-baiknya ya untuk kalian. Jadi tidak ada penyesalan di kemudian hari gitu. Oke, satu kartu yes or no untuk kalian para Scorpio, monggo ditanyakan. Tanyakan sudah? Jawabannya yes, tuh kan Two of Cups. Ada, bisa hubungan ini. Kalau pertanyaannya tentang hubungan ini apakah bisa dilakukan? Bisa, oke. So, dari Angel's Guide apa? Coba kita lihat Angel's Guide. Earth and ground, ya membumi aja, jangan ngawang-ngawang, jangan terlalu mikir ntar begini, ntar begitu, ya kan. Membumi aja, lihat realita di kanan kiri seperti apa. Ini bagus banget sih kartunya. Jadi nanti iya intinya jangan ngawang-ngawang deh ya. Makanya tadi kan disuruh buka pikiran seluas-luasnya, buka hati seluas-luasnya, expand your horizon, jadi buka cakrawala seluas-luasnya. Tidak usah gerasa-gerusu untuk memutuskan sesuatu ya, my dear Scorpio. Kemudian dari Angels message, Archangels message, coba ada message apa? Divine order katanya, order yang memang merupakan takdir kalian ya. Archangel Raquel, everything is how it need to be right now. Segala sesuatunya itu memang berlangsung sesuai dengan takdir kalian. Oke. Look past the illusion and see underlying order. Kalau memang belum ada kepastian, itu sebabnya tadi kalian berada di crossroad, di persimpangan, kebingungan, mau memutuskan sesuatu. Coba lihat di balik itu atau area abu-abu yang selama ini masih kalian pertanyakan. Katanya sih kalian akan mendapatkan jawabannya di situ. So, ya.
memang jangan keburu nafsu untuk memutuskan sesuatu, tetap harus dipertimbangkan, tapi kalian harus tahu segala sesuatunya sebenarnya udah diatur sedemikian rupa. Gitu ya, my dear Scorpio. Oke, sekian jawabannya. Sekian bacaan tarotnya untuk kalian ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya salam light angel and love. Bye.